Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati kepada Ibu Santi Kurnia SPD MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah pengantar bisnis serta teman-teman semua yang berbahagia. Di sini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul kewirausahaan. Sebelum penyampaian materi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andini, NIM 111211304, Prodi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Untuk pembahasan yang pertama, langsung saja ke slide berikutnya. Selanjutnya, saya akan membacakan materi apa saja yang akan saya sampaikan. Yang pertama, menjelaskan pengertian kewirausahaan beserta pengertian dari beberapa para ahli. Yang kedua, menjelaskan tujuan dari kewirausahaan. Yang ketiga, menyebutkan ciri-ciri dari kewirausahaan. Yang keempat, menjelaskan manfaat dari kewirausahaan. Yang kelima, menjelaskan karakteristik dari kewirausahaan. Yang keenam, menjelaskan ruang lingkup kewirausahaan. Yang ketujuh, menjelaskan peran wirausaha dalam perekonomian nasional. Dan yang terakhir, menyebutkan sebab-sebab kegagalan dalam berwirausaha. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berani, dan berwatak agung. Sedangkan usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Ini baru dari segi etimologi atau asal-usul kata. Pengertian kewirausahaan secara umum yaitu kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda, inovatif, yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Adapun pengertian kewirausahaan dari beberapa menurut para ahli. Yang pertama menurut Dr. Andes Djoko Untoro. Kewirausahaan adalah suatu keberanian untuk melakukan upaya-upaya memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kemampuan dengan cara memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Yang kedua, menurut Siswanto Sudomo 1989, kewirausahaan atau entrepreneurship adalah segala sesuatu yang penting mengenai seorang wirausaha, yakni orang yang memiliki sifat bekerja keras dan berkorban, memusatkan segala daya dan berani mengambil risiko untuk mewujudkan gagasannya. Yang ketiga, menurut Edi Suryanto Sogoto, kewirausahaan atau entrepreneurship adalah usaha kreatif yang dibangun berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberikan manfaat, menciptakan lapangan kerja, dan hasilnya berguna bagi orang lain. Dan yang keempat, menurut Ahmad Sanusi 1994, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Selanjutnya, tujuan kewirausahaan. Yang pertama, meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, membudidayakan semangat sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan pelajar dan masyarakat yang mampu, handal, dan unggul. Yang keempat, menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap para mahasiswa dan masyarakat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kewirausahaan. Ciri-ciri seorang wirausaha adalah percaya diri, berorientasikan tugas dan hasil, pengambil risiko, kepemimpinan, keorisinilan, berorientasi ke masa depan, jujur dan tekun. Menurut Munawir Yusuf 1999, ciri kewirausahaan yaitu yang pertama motivasi berprestasi, yang kedua kemandirian,
Yang ketiga, kreativitas. Yang keempat, pengambil risiko. Yang kelima, keuletan. Yang keenam, orientasi ke masa depan. Yang ketujuh, komunikatif dan reflektif. Yang kedelapan, kepemimpinan. Yang kesembilan, locus of control. Yang ke-10, perilaku instrumental. Dan yang ke-11, penghargaan terhadap uang. Selanjutnya yaitu manfaat kewirausahaan. Yang pertama, sebagai generator pembangunan lingkungan, pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Menjadi contoh bagi masyarakat sebagai pribadi yang unggul dan patut diteladani. Yang kedua, dapat memberikan bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang keempat, dapat mendidik masyarakat hidup efisien dan tidak boros. Adapun karakteristik kewirausahaan. Yang pertama, disiplin. Disiplin merupakan modal dasar untuk keberhasilan seseorang dalam berwirausaha. Selain kerja keras, ia juga harus disiplin dalam melaksanakan usahanya. Yang kedua, komitmen tinggi. Sikap yang memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran yang berlaku, tidak sekalipun mengingkarinya walaupun dengan dirinya sendiri, serta selalu berusaha menyesuaikan kata dan perbuatan. Yang ketiga, jujur. Sikap jujur dalam berwirausaha artinya seseorang wirausaha harus mau dan mengatakan apa adanya. Kejujuran dapat disamakan dengan amanah yang harus dijalankan. Amanah yang diartikan apabila diberi kepercayaan, tidak berkhianat. Kalau berkata, selalu jujur. Jika berjanji, tidak ingkar. Yang keempat, berani menghadapi risiko. Keberanian menghadapi risiko yang didukung komitmen yang kuat mendorong wirausaha untuk terus berjuang mencari peluang sampai memperoleh hasil. Dan yang kelima, selalu mencari peluang, karena wirausaha adalah seseorang yang merasakan adanya peluang, mengejar peluang yang sesuai dengan situasi dirinya, dan percaya bahwa kesuksesan merupakan sesuatu hal yang dapat dicapai. Selanjutnya, ruang lingkup kewirausahaan. Yang pertama, lapangan agraris. Ruang lingkup yang pertama mencakup berbagai kegiatan kewirausahaan yang ada pada sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Misalnya yaitu para petani yang menanam padi sehingga padi tersebut dapat diperjualbelikan. Yang kedua, lapangan perikanan. Kegiatan kewirausahaan tentu saja berhubungan dengan ikan. Ada usaha pemeliharaan ikan dan penetasan ikan, contohnya budidaya ikan lele atau ikan hias. Yang ketiga, lapangan peternakan. Seperti namanya, ruang lingkup kewirausahaan ini mencakup semua usaha dalam sektor peternakan. Misalnya saja usaha pengembangbiakan burung atau unggas, dan ada juga usaha peternakan bangsa binatang menyusui seperti kambing dan sapi. Lalu selanjutnya, lapangan perindustrian. Dalam ruang lingkup ini, ada 4 kategori berbeda yang bisa disebutkan. Pertama yaitu industri besar, kedua industri menengah, yang diikuti lalu industri kecil, kemudian untuk kategori terakhir pengrajin. Selanjutnya, lapangan pertambangan dan energi. Pada ruang lingkup ini, semua kegiatan kewirausahaan dilakukan dalam sektor pertambangan dan energi. Sebagai contohnya yaitu pengusaha yang beroperasi dalam tambang batu bara dan minyak bumi. Dan terakhir, lapangan perdagangan. Dalam kewirausahaan, lapangan perdagangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu sebagai pedagang besar, pedagang menengah, dan sebagai pedagang kecil seperti usaha toko kelontong dan lainnya. Selanjutnya, peran wirausaha dalam perekonomian nasional. Seorang wirausaha berperan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, seorang wirausaha berperan dalam mengurangi tingkat ketergantungan terhadap orang lain, meningkatkan kepercayaan diri, serta meningkatkan daya beli pelakunya. Secara eksternal, seorang wirausaha berperan dalam menyediakan lapangan kerja bagi para pencari kerja. Peran wirausaha dalam perekonomian suatu negara adalah 1. Menciptakan lapangan kerja, 2. Mengurangi pengangguran,
Yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keempat, mengkombinasikan faktor-faktor produksi, contohnya seperti alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas nasional. Selanjutnya, materi terakhir, yaitu sebab-sebab kegagalan dalam berwirausaha. Dalam berwirausaha, tentunya mengalami pasang surut dalam melaksanakannya. Adapun penyebab-penyebab suatu usaha mengalami kegagalan sebagai berikut. Yang pertama, kurang ulet dan cepat putus asa. Yang kedua, kurang tekun dan kurang teliti. Yang ketiga, kurang pengawasan. Yang keempat, pelayanan yang kurang baik. Yang kelima, tidak jujur dan kurang cekatan. Yang keenam, kurang inisiatif dan kurang kreatif. Yang ketujuh, banyak pemborosan dan penyimpangan. Yang terakhir, kurang dapat menyesuaikan dengan selera konsumen. Jadi, kesimpulannya adalah kewirausahaan adalah suatu kemampuan kreatif dan inovatif dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang dijadikan dasar kiat dalam usaha atau perbaikan hidup. Hakikat dasar dari kewirausahaan adalah kreativitas dan keinovasian. Kreativitas adalah sesuatu yang baru dan keinovasian adalah berbuat sesuatu yang baru. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi saya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.